Selamat pagi, siang, sore, maupun malam bagi teman-teman atau Anda sekalian yang menonton video ini. Salam olahraga jaya. Perkenalkan, nama saya Aulon Putra Monang Bakara. Saya dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga 6A Universitas Riau. NIM saya itu 1805 112841. Dosen pengampu saya yaitu Bapak Rola Anggalardika SPD MPD AIFO Strip P yang mengampu materi atau mata kuliah biomekanika. Uh, Kali ini saya ditugaskan untuk menjelaskan beberapa materi yang diberikan, yaitu yang pertama pengertian kecepatan atau velocity, yang kedua mencari rumus velocity, yang ketiga membuat dua contoh soal. Langsung saja yang untuk pertama, yaitu velocity atau pengertian kecepatan. Sebelum saya menjabarkannya secara langsung, KBnya saya menjelaskan dulu pengertian velocity atau kecepatan menurut para ahli. Untuk yang pertama itu yang jelas dari Bapak dosen pengampu sendiri, yaitu Bapak Rola Anggalardika SPD MPD AIFO Strip B. Dari bukunya, yaitu kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan gerakan berkesinambungan dan waktu yang sesingkat-singkatnya. Lalu untuk yang kedua, yaitu menurut Bompa, kecepatan adalah kemampuan bergerak dengan kemungkinan kecepatan tercepat ditinjau dari sistem gerak. Yang ketiga yaitu menurut Bompa dan Huff di dalam buku Syafruddin tahun 2012, yaitu menjabarkan kecepatan merupakan kemampuan untuk menyelesaikan suatu jarak tertentu dengan cepat. Lalu yang terakhir, menurut Harsono dalam bukunya pada tahun 1988 halaman 216, mengungkapkan bahwa kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan sejenis secara berturut-turut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, dari semua pengertian yang dijabarkan sebelumnya tadi, dapat disimpulkan bahwa kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan gerakan-gerakan yang sejenis secara berturut-turut dengan kecepatan tinggi untuk menempuh jarak tertentu dengan waktu tercepat atau sesingkat-singkatnya. Baik, demikianlah dari pengertian dari kecepatan atau velocity. Selanjutnya kita akan masuk ke yang kedua, yaitu mencari rumus velocity. Kita ketahui bahwa velocity itu merupakan penggabungan dari speed dan arah. Speed merupakan bahasa Inggrisnya dari kecepatan. Langsung saja kita masuk materi yang kedua, yaitu mencari rumus dari kecepatan. Baik, untuk materi yang kedua yaitu mencari rumus velocity. Velocity memiliki rumus atau memiliki pengertian lain, yaitu kecepatan. Nah, di dalam kecepatan ini, kecepatan disebut sebagai v atau v. Rumus dari kecepatan ini adalah v sama dengan s per t. Dan dimana kita ketahui s itu adalah sama dengan jarak dan t sama dengan waktu. Nah, dalam mencari rumus dalam velocity ini ada beberapa persamaan dalam mencari rumusnya. Misalnya untuk mencari rumus s atau jarak, yaitu v dikali dengan t. V dikali dengan t. Itu untuk rumus mencari jarak. Kemudian persamaan rumus yang kedua, yaitu untuk mencari waktu atau t. Rumusnya adalah t sama dengan s dibagi dengan v. S dibagi dengan v. Demikianlah rumus dari velocity. Mungkin setelah ini saya akan mencoba untuk menjabarkannya melalui papan tulis atau alat tulis. Thank you. Baik, saya akan mencoba menjelaskan materi nomor 2, yaitu rumus dari kecepatan atau velocity melalui tulis tangan langsung. Mohon maaf sebelumnya, saya hanya memiliki alat seadanya seperti yang dilihat di layar kamera, di layar handphone. Baik, langsung saja saya jelaskan. Rumus dari kecepatan, sebelumnya kita harus mengetahui kecepatan itu apa, yaitu kecepatan itu kecepatan adalah v. Rumus dari kecepatan v adalah v sama dengan s dibagi dengan t. Yang dimana kita ketahui s itu merupakan jarak dan t merupakan waktu.
Jadi, jika ada pertanyaan, bagaimanakah jika kita mencari rumus dari S? Rumus S, maka kita pakai rumus ini. S sama dengan V dikali dengan T, atau kecepatan dikali dengan waktu. Lalu yang ketiga, jika ditanya bagaimanakah dengan T, cara mencari rumus T, rumus T merupakan T sama dengan S dibagi dengan V, atau jarak dibagi dengan waktu. Baik, demikianlah beberapa rumus yang dapat saya jabarkan di kesempatan kali ini. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab soal materi yang ketiga, yaitu membuat contoh soal velocity, kecepatan sebanyak 2 buah. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu seperti yang Anda lihat sekalian. Revi bersepeda selama 1200 detik dengan menempuh jarak trek sejauh 5 km. Berapakah kecepatan sepeda yang Revi tunggangi? Oke, sebelum kita menjawab langsung soal, alangkah baiknya kita memperhatikan beberapa hal terlebih dahulu, yaitu detik kita bisa mengubah ke menit, karena pertanyaan yang ditanyakan itu M per menit atau meter per menit. Oke, langsung kita cari yang kita ketahui dulu. Diketahui jarak treknya yaitu 5 km, kita ubah ke meter menjadi 5.000 meter. Kemudian waktunya yaitu T selama 1200 detik. 1200 detik kita ubah menjadi menit, yaitu sebelumnya itu kita ketahui 1 menit merupakan 60 detik. Yang dimana kita melakukan perhitungan, yaitu 1200 detik dibagi dengan 60 detik, yaitu 1200 dibagi 60. Kita dapat hasilnya yaitu 20 menit. Yang ditanya di sini adalah V atau kecepatan dari yang ditunggangi oleh Revi. Langsung kita masuk ke rumus yang saya jelaskan tadi, yaitu V sama dengan S per T. Oke, kita masukkan semuanya. V sama dengan 5.000 menit per 5.000 meter per 20 menit. Kita bisa coret aja satu nolnya karena bisa. Selanjutnya kita bagi semua 500 dibagi 2 sama dengan kita dapat 250 meter per menit. Oke. Jadi dari semua yang kita lakukan ini, kita dapat mendapatkan jawaban dari berapakah kecepatan sepeda yang Revi tunggangi, yaitu 250 meter per menit. Kita masuk ke contoh soal nomor 2. Kita masuk dengan materi yang kedua, yaitu soalnya sebagai berikut. Seorang atlet sprint berhasil mencapai lari 100 meter hanya dalam kurun waktu 10 detik. Hitunglah kecepatan lari tersebut. Larinya sama, kecepatannya sama, yaitu berupa satuan meter per second. Oke, kita masuk yang kita ketahui dulu. Diketahui bahwa jarak dari trek lari tersebut adalah 100 meter, yaitu ini. Kemudian waktu yang ditempuh yaitu 10 detik atau second. Oke, seperti yang kita lihat, karena ini ditanya adalah meter per second, jadi
kedua item tersebut tidak perlu dirubah lagi seperti soal sebelumnya. Ditanya adalah V sama dengan M per S. Oke, langsung kita jawab. Kita masukkan rumusnya dulu, yaitu V sama dengan S per T, atau jarak dibagi dengan waktu. Kita masukkan semua angkanya. S sama dengan 100 dan T-nya adalah 10. Kita bagikan 100 dibagi dengan 10, maka kita dapatkan hasil yaitu 10 M per second. Baik. Dengan demikian kita mendapatkan hasil dari kecepatan lari dari seorang atlet tersebut yang mencapai lari 100 meter dengan hanya 10 detik adalah 10 meter per second. Baik, demikianlah hasil penjelasan yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon undur diri. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya lagi. Thank you.